Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sedang salat Jumat, azanillahu wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, dengan berangkatnya kita dari rumah bekerja mencari nafkah. Allah masih memberikan kita nikmat aman, yang dengannya hari ini di sini kita Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, ibadah yang mulia ini. Padahal hadirin azanillahu wa iyyakum, sebagaimana yang kita tahu hari ini saudara kita di luar sana, jangankan untuk salat Jumat, bekerja dari rumah mereka bahkan porak-poranda dihantam banjir. Sebagian dari mereka mati kelaparan, kesulitan air bahkan. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, sudah sepantasnya bagi kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana bentuk syukur kita adalah dengan melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah yang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Juga salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Hadirin azanillahu wa iyyakum, dalam hari-hari yang kita jalani, kita melaksanakan sholat, kita menunaikan zakat, kita menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai malam hari untuk melaksanakan ibadah sholat puasa, ibadah puasa. Hadirin azanillahu wa iyyakum, kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin azanillahu wa iyyakum, hal yang paling ironisnya seringkali kita lupakan, hal yang mungkin seringkali kita temui, orang-orang tidak memahami bahwasannya inti dari agama ini, inti dari hadzal din adalah tentang bagaimana kita mengetahui bahwasannya asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kita bahwasannya tidak ada hak, tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentang bagaimana kita mengimani, meyakini setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa.
tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Inti dari agama ini adalah tauhid. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum, tak bosan-bosan khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi juga kepada para jemaah khususnya tentang bahwasanya inti dari agama ini, dari segala aktivitas ritual yang kita lakukan, tentang bagaimana hidup kita persembahkan untuk satu hal, itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita hanya menyembah Allah Jalla Jalaluhu sahaja. Tidak kepada sekutu-sekutunya, tidak kepada batu, pohon, keramat, benda-benda kuburan dan lain-lain. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya, memuliakannya dalam rububiyahnya. Tentang bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala apa yang ada di muka bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang hari. Kita renungi tentang bagaimana keagungan matahari, betapa bumi tak ada apa-apanya ukurannya dibanding matahari, akan tetapi siapa yang mampu menggerakkan benda yang luar biasa dan perkasa itu, jika itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan awan mengitari langit. Tentang bagaimana hidup kita, maslahat kita, mudarat kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaguminya, bertawakal kepadanya, menyembah kepadanya saja. Juga tentang uluhiyahnya, tentang bagaimana ritual kesembahan kita, doa-doa kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya. Tidak kita sekutukan dengan batu-batu, dengan kuburan-kuburan, dengan pohon-pohon, dengan patung-patung yang tidak mampu mendatangkan maslahat dan mudarat atas kehidupan kita. Kita mengimani asma wa sifatnya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah itu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Tentang bagaimana Allah itu Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang dengannya tak akan melantarkan hambanya. Tatkala kita paham betul, tahu betul, meyakini betul tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tak lagi kita diperbudak oleh kehidupan yang hina ini. Tak lagi hidup kita diliputi kecemasan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak akan. Karena kita tahu betul, kita paham betul, kita yakin tentang betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tatkala kita takut dengan masalah-masalah kecil, kerikil-kerikil, ketakutan-ketakutan, kemiskinan, apa yang akan terjadi di masa depan. Sungguh sebuah kehinaan, sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah itu Al-Ghani, yang Maha Kaya. Lalu kita hina namanya yang mulia dengan kekhawatiran kita sebagai hambanya, dengan kemiskinan. Hidup kita diperbudak dengan ketakutan-ketakutan dan kecemasan. Maka hadirin azanillah wa iyyakum, tatkala tauhid mengakar kuat, tatkala tauhid kita fahami betul, kita yakini, kita amalkan di dalam keseharian kita, maka jadilah kita hamba yang merdeka. Manusia yang penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih." Barang siapa yang condong kepada sesuatu, maka Allah akan palingkan ia kepada sesuatu tersebut. Tatkala hati kita condong, tatkala hati kita bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka disitulah bencana, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan kita alami dalam hari-hari yang kita jalani.
tatkala kita lebih takut kepada atasan kita daripada Allah, maka disitulah kita, kehidupan dalam kehidupan kita akan kita alami. Kehidupan, kehinaan kita akan kita alami. Tatkala kita lebih takut kehilangan harta kita, kehilangan kawan kita yang buruk, daripada kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah kecelakaan, kecemasan, kemalangan akan kita alami. Tetapi tatkala kita hanya bergantung, hanya berharap, hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita menjadi hamba-hamba yang merdeka. Manusia-manusia yang memiliki ketenangan, keberanian dalam menjalani hidup. Tatkala kita paham betul bahwasannya Allah Al-Ghani, kita akan menjadi hamba yang tenang, hamba yang kuat, hamba yang berani dalam menjalani hari-harinya. Tidak lagi dikungkung dengan ketakutan atas kemiskinan. Tidak lagi dikungkung, dibelenggu dengan ketakutan atas ketidakridhaan orang lain. Kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita menjadi hamba yang merdeka, manusia yang kuat, manusia yang bahagia. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah lalu tentang kisah para sahabat, para suri tauladan, yang di hati mereka tertanam kuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di hati mereka mengakar hebat keyakinan mereka terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seseorang yang dijuluki As-Siddiq itu yang membenarkan tatkala semua orang mendustai apa yang Rasulullah SAW bawa. Iya, salah satu manusia yang senantiasa percaya kepada Rasulullah SAW. Tentang bagaimana tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan segala apa yang ia miliki, harta bendanya, atas perintah Rasulullah SAW. Yang dengan itu Rasulullah bertanya kepadanya atas segala apa yang diberikan terhadap agama ini, maaf gaita li ahlik ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan bagi keluargamu ya Abu Bakar? Maka perhatikan jawaban mulia, jawaban luar biasa dari mulut seseorang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan bahkan tahu betul siapa Rabbnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Ucapan yang mustahil keluar dari mulut orang-orang yang tidak betul-betul mengimani Allah dan Rasulnya. Tentang bagaimana Mus'ab bin Umair yang memiliki segala apa yang ada di dunia, kemewahan, pakaian mewah, parfum mahal, wajah yang rupawan, kedudukan yang tinggi, ia tukar dengan kebahagiaan tentang bagaimana dia senantiasa ada di sisi Rasulullah SAW, menemani perjuangannya. Bahkan tatkala segala kenikmatan itu perlu ia lepaskan demi kebahagiaan sejati tentang bagaimana ia lebih bahagia bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sebetul-betulnya tatkala ia menemukan arti dari kehidupan, tatkala ia mengetahui siapa Rabbnya, yang bahkan sampai di akhir hayat disebutkan di dalam sejarah-sejarah para ulama
Mus'ab bin Umair dalam rangka menjaga keyakinannya, yang memegang teguh panji bendera tauhid, ditebasnya tangannya, ditebasnya tangan satunya lagi, akan tetapi senantiasa melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam akhir hayatnya manusia yang tadinya memiliki segala kenikmatan yang ada di dunia, akan tetapi di akhir hayatnya bahkan kain kafan pun tak mampu menutup seluruh tubuhnya. Diangkatnya ke kepala, tersingkaplah kakinya. Diangkatnya ke kakinya, tersingkaplah kepalanya. Bagi seorang pecinta dunia, pilihan yang diambil Mus'ab bin Umair itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi bagi orang-orang yang faham betul tentang kebahagiaan sejati, itu sangat bisa dipahami. Itu pilihan yang amat sangat masuk akal. Karena apa? Karena tauhid mengakar kuat di hati-hati mereka. Begitulah terciptanya generasi terbaik, generasi para sahabat, yang dengan jasa mereka kita hari ini memahami apa itu Islam. Bahkan meskipun itu menempuh ribuan, puluhan ribu kilometer jauhnya. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya juga para jemaah umumnya, agar kita senantiasa mendalami, mengetahui, meyakini tauhid di dalam kehidupan kita. Untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk kita yang senantiasa tenang, senantiasa bahagia, senantiasa berani dalam menjalani apa yang akan kita hadapi ke depannya. Juga tentunya agar kita mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan di surganya kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.